Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau lihat ini sebuah video berjudul YouTuber Malaysia takjub lihat Indonesia. Negaranya hanya pengungsi dan perusak Indonesia. Kira-kira gini maksudnya gimana ya? Kayaknya kurang connect nih guys. Oke. Sebelum kita lihat ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita lihat dulu video kali ini. Soalnya ini yang mengatakan tuh YouTuber asal Malaysia guys. Jadi kita lihat dulu gimana sih kira-kira pandangannya ke Indonesia kayak gimana gitu ya. Ayo kita lihat dulu deh. Oke, ini dia videonya. Dibikin malu warganya sendiri. Konsep Melayu yang diterapkan di Malaysia merupakan penghinaan dan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Indonesia memahami kesulitan yang dihadapi oleh kaum Melayu Malaysia. Namun kita yakin bahwa Malaysia belum mampu membentuk satu bangsa dan satu bahasa, sehingga konsep Melayu yang mereka anut sebenarnya merupakan upaya untuk bersaing dengan kelompok etnis lainnya di Malaysia. Konsep ini sangat berbeda dengan prinsip dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Di mana keberagaman suku dan budaya diakui dan dihargai. Ya, Oleh betul. karena itu, konsep Melayu yang diterapkan di Malaysia dianggap menyesatkan dan dapat mengancam budaya dan identitas suku di Indonesia. Gimana maksudnya nih? Indonesia menolak keras konsep seperti Melayonisasi, Jawanisasi, atau Batakisasi karena itu akan merusak keragaman budaya dan identitas suku di Nusantara. Iya betul. Soalnya di Indonesia itu kan sukunya banyak banget ya. Budaya juga beraneka ragam. Jadi kita nggak bisa menganut dengan budaya yang seperti dibilang tadi ya. Jawanisasi, Batanisasi, Melayonisasi. Oh no. Hukuman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Tentu, karena sangat susah untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita harus menghargai para pahlawan. Begitu mulia, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri. Ya. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Ya. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Bahkan lebih malam, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan. Sehingga kan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah. Serius? Terjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibu. Nggak mengerti dengan bahasa sendiri itu? Tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Sangat malang bagi Malaysia, dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka. Walhal bercakap, bahkan bercakap sesama ahli. Iya, bahkan mereka tuh juga lancar berbahasa Indonesia. Yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya masukkan ialah Presiden Indonesia sekarang, iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Bapak Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno. Yang kedua adalah Jokowi. Dukungan yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Kalau kita tengok ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contohnya jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang
mendapatkan MC ataupun dalam arti kata lain cuba untuk konten kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia, mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun token dekat negara kita. Okey, ini disebabkan usaha mereka. Kebanyakan orang Indonesia apabila mereka punya modal, mereka akan menyewa tanah dan menanam tanah tersebut dengan pisang, kelapa dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mereka akan terus menyewa tanah dan kemudian mereka menjadi token di negara ini. Ini satu kelebihan rakyat Indonesia yang patut kita kagumi. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Kita kena akui, memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan, terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Monjana, yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Kuntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Dan sehingga sekarang ini Prof. Dr. Slamet Monjana merupakan antara sarjana Indonesia yang paling ramai dirujuk untuk kajian kerajaan Melayu Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal-usul mereka. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan bajunya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana, daripada suku mana, daripada ras mana, daripada bangsa mana. Itu berbeza dengan kita di Malaysia, di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Itulah pandangan dari seorang YouTuber asal Malaysia tentang Indonesia. Jika pemimpin dan profesor Malaysia memiliki pemahaman serupa, mungkin tidak akan ada lagi gangguan terhadap bangsa dan bahasa Indonesia. Namun jika profesor Melayu Malaysia hanya berpura-pura tidak memahami, bisa jadi mereka dengan sengaja mengganggu negara dan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, itu dia videonya kita lihat ya. Itu tuh penjelasan dari YouTuber asal Malaysia, bukan asal dari Indonesia ya. Jadi dia yang menjelaskan sendiri yang gimana sih Indonesia itu asal YouTuber asal Malaysia ya. Jadi nggak boleh ya. Oke. Dia menjelaskan kayaknya ini tuh menyangkut ke bahasa Indonesia, lebih ke ini ya, karena bahasa Indonesia akhir-akhir ini lagi populer, bahkan menjadi bahasa resmi UNESCO yang ke-10 ya. Tapi betul sih, kalau di Indonesia, baik itu orang India, Cina, orang manapun itu, kalau ke Indonesia, bekerja di Indonesia, pasti mereka tuh bisa bahasa Indonesia guys. Bahkan ada dari mereka itu, misalnya Cina aja dulu ya, bahkan mereka tuh mempunyai nama Indonesia. Nah, jadi mereka tuh mau kalau di Indonesia menggunakan nama Indonesianya gitu. Memang kayak gitu sih. Nah, terus kalau mengenai kayak bahasa budaya itu emang sangat menghargai ya. Contoh, kalau kita di Jawa pasti bahasa Jawa tuh kental juga. Kalau kita lagi kayak aku lagi di Riau, kalau kalian itu kan Melayu ya, kalau kalian pergi ke kepulauan pasti mereka juga menggunakan bahasa Melayu gitu ya.
karena itu menurut di sini tuh bahasa daerah, jadi kan benar-benar mencintai daerahnya. Tapi di saat kita lagi berinteraksi antara ini antar suku atau apa tuh, pasti kita tuh menggunakan bahasa Indonesia juga, karena gimana pun bahasa Indonesia ini bahasa nasional gitu ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia juga, tapi nggak meninggalkan bahasa daerah tentunya, karena itu kan asal usul kita juga ya. Jadi kita harus tetap melestarikan budaya yang ada di daerah kita gitu. Jadi Indonesia itu memang kaya banget ya akan budaya. Tapi itu penjelasan dari YouTuber asal Malaysia tadi ya guys ya, jadi jangan salah paham. Jadi yang ngomong tadi itu YouTuber asal Malaysia. Dia juga tadi bilang ya, katanya adalah sedikit mungkin warga Malaysia tuh yang nggak bisa berbahasa Melayu gitu, bahasa dia gitu ya guys ya. Bahkan memerlukan penerjemah katanya gitu tadi. Itu sebenarnya aku nggak banget ya, masa kita nggak bisa menggunakan bahasa gimana itu asal usul kita. Ini terdengar aneh dong ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.